itu udah ada di tempat briefing juga. Briefing bareng, cek alat-alat bareng-bareng ya. Kalau ada barang yang nggak lengkap itu semuanya pusing sama-sama itu nyariin sendok satu yang nggak ada itu pusing satu pasukan 47 itu nyari sendok. Oh jadi boleh sekarang sepi lagi ototnya? Enggak ada, jujur nggak ada. Bukan otot ya guys, ini lemak. Dari 117 yang Iya. diterima cuma 47 dan saya termasuk. dan dia termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soju, balik lagi bersama saya di segmen Podlist, Podcast Jurnalis. Sepertinya ini penonton sangat ramai sekali dan heboh ya. Iya, excited banget. Excited sekali ya. Tentunya di sini juga membuat saya dan rekan saya menjadi excited gitu. Oke. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Restu dari jurusan TLM kelas 12 dan juga saya tidak sendirian karena saya memiliki rekan juga. Boleh diperkenalkan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Zaira Salparabani dari kelas 10 Farmasi 2. Wih, oke. Tepuk tangan dong. Dan di sini juga saya tentunya kedatangan tamu yang bener-bener masterpiece, bener-bener spesial ya. Hebat. Tentunya kalian bisa lihat langsung kan kegagahan dari kedua pasangan ini, waduh. Pasangan. Kedua sejoli, waduh. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, ini dari kakak-kakak mana sih gitu? Baik, perkenalkan nama saya Imam, perwakilan Paskibra Kecamatan Balubur Limbangan. Sebagai siswa SMK Bakti Kencana Balubur Limbangan, kelas 11 jurusan asisten keperawatan. Wih. Kalau yang satunya lagi boleh perkenalkan? Oke, perkenalkan nama saya Anissa Aprilia dari perwakilan Pasbara tahun 2025 tingkat kecamatan. Di sini saya sebagai siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana kelas 11 perawat. Berarti dua-duanya jurusan perawat gitu. Iya. Keren. Perawat hebat. Ya, mantap betul. Terima kasih. Gokil. Itu gimana nih? Aduh, kok bisa gitu? Perjalanannya sepertinya gak mudah sekali ya untuk berada pada barisan yang mana itu merupakan hal yang gak mudah ya, betul Ya, sekali kan, betul. berada di Juga barisan mewakili kecamatan makanya. Gimana tuh perjalanannya sampai mengapa bisa sampai ke situ? Ya, awalnya saya ikut seleksi di Seman 13 pada bulan Mei akhir. Nah, dari awal seleksi itu hampir 3 hari saya seleksi di situ. Nah, pada awalnya ada sedikit minder ya karena mungkin gak bakal keterima gitu ya karena berat badan atau apa gitu. Sama banyak juga orang-orang ya, hampir ratusan siswi, orang-orang hebat ya yang ada di berbagai sekolah yang ada di Limbangan ini mengikuti seleksi bersama-sama. Tapi yang seleksi terakhir yang kepilihnya itu dari hampir 117 mungkin ya. 117. Iya, kurang lebih. Yang keterima itu cuma 47. 4 dari 117 yang Iya. diterima cuma 47 dan saya termasuk. dan dia termasuk. Gila sih itu. Ada lagi perjalanannya yang mungkin bisa memotivasi gitu para penonton gitu. Ya, motivasi saya untuk mengikuti Paskibra tingkat kecamatan ini yang pertama, yang paling utama banget ya, ini ingin membanggakan kedua orang tua saya. Dan yang kedua, saya ingin membanggakan sekolah saya juga. Waduh, Keren. sangat mendalam sekali ya motivasinya.
Kalau Kalau dari untuk Kakak iya, Anissa? Kakak Anissa gimana? Ya, awal juga saya pernah mengikuti seleksi kecamatan sama seperti Imam. Tapi saya gak keterima. Wah, Ya. Apa tuh? Terus saya juga mengikuti seleksi Pasbara karena saya tidak putus asa. akhirnya? Keterima. Wih. Orang yang nggak mudah menyerah Ya, ya. berarti masih kalau selagi ada keyakinan dari diri kita, terus mencoba, Coba lagi. akhirnya berhasil gitu. Waduh, ini sangat-sangat memotivasi sih, ini full motivasi, full daging. Waduh, gila ya pokoknya. Di sini juga saya akan melontarkan dengan berbagai macam pertanyaan ya kepada kalian, yang mana hal tersebut membuat para penonton menjadi penasaran gitu, kehebatan mereka itu seperti apa gitu ya. Betul sekali kan? Betul. Ya. Kita lanjut saja ke segmen pertanyaan. Oke. Kira-kira kakak gimana nih perasaannya menjadi salah satu orang yang lolos seleksi gitu? Gimana perasaannya? Baik, dari tadi saya terlebih dahulu bisa. Boleh. Boleh. Ya, perasaan saya sangat bangga, terharu bisa Mengikuti gitu ya ya. mengikuti karena mengibarkan bendera merah putih di kecamatan itu tidak terlihat, jadi Mudah gitu. iya tidak terlihat mudah. Ya sih betul juga ya. Karena Pasti. ketika kita mengibarkan itu gak sekedar mengibarkan, tetapi sorotan ribuan Iya. mata gitu melihat ya kan, jadi menjadi apa ya, grogi gitu ya tentunya. Waduh, itu sangat-sangat Butuh mental yang butuh kuat mental sih. sendiri. Dan saya salut sekali gitu kepada mereka berdua karena tentunya memiliki mentalitas yang sudah terlatih ya. Betul kan? Betul. Baik, oke. Kalau dari Kak Imam gimana? Jujur saya bangga sekali terpilih menjadi salah satu orang yang bisa ngibarin di Kecamatan Balu Berlimbangan ya. Karena pendidikannya itu dimulai dari 3 bulan ya, waktu yang sangat tidak sebentar. Sama juga 3 bulan karena seleksinya sama, latihannya juga sama di tempat yang sama. Latihan 3 bulan, latihan mental, fisik, pokoknya semuanya pendidikan. Sampai ke hari H itu jujur saya bangga. Apalagi saya terpilih menjadi komandan pasukan. Wih! Oke. Pantasnya dari suaranya juga sudah kayak waduh menggelegar Tidak. sekali ya, kayak pinatanya Hitler. Kayak disensornya kayaknya. Jadi jadi komandan pasukan gitu. Iya. Jujur tanggung jawab yang sangat besar bagi saya ya. Dari orang-orang hebat yang mungkin ada yang lebih bagus juga dari saya, tetapi saya yang mungkin dipercaya sama pelatih, sama senior ya. Awalnya sedikit minder saya tuh karena banyak ya orang-orang yang hebat ya. Minder, agak sedikit malu juga karena kok bisa saya terpilih, tapi karena banyak senior, teman, orang tua dan bahkan guru-guru yang banyak support ya. Tentunya, ya. Jadi saya meyakinkan diri saya bahwa ya oke saya bisa gitu. Karena ya perjalanan dari mulai awal sampai akhir di tanggal 17 ya, itu sangat perjalanan yang sangat tidak sebentar. Tidak mudah juga tentunya. Iya. 3 bulan, waduh. Itu gimana cara latihannya selama 3 bulan? Apakah dari pagi sampai sore atau pas hujan digas aja gitu memaksakan, atau pas panasnya terik matahari membuat kulit meringis sampai ke hitam-hitam ya. Itu tentunya melewati ya fase-fase seperti itu. Iya, melewati. Oke. Salut. Next ke pertanyaan selanjutnya saja. Gimana? Kalau untuk seleksi itu kira-kira ngapain aja sih kak? Atau mungkin suruh suara atau gimana gitu? Tahapan seleksinya. Tahapan-tahapannya. Seperti apa gitu. Nah, buat seleksi menjadi anggota Paskibra itu ada 3 hari ya. Oh. Yang hari pertama itu ada seleksi kesehatan, hari kedua Kesehatan. itu seleksi postur tubuh ya. Yang hari ketiga itu ada bakat sama pantohir. Pantohir. Oh, jadi harus apa ya? Melewati 3 hari yang menyiksa itu ya, mungkin. Iya, tapi cukup senang, happy di bawah enjoy aja. Di bawah enjoy aja. Iya. Gitu. Kalau push up gitu ada nggak? Ada. Itu ada di hari ketiga, ada di pantohir juga, itu penilaian akhir kita ya. Oh,
sama di hari ketiga juga pengumuman yang lolos atau yang enggaknya. Oh, berarti kayak masuknya ke tes fisik gitu. Iya. Kalau push up itu. Berapa Anda kalau push up dapat berapa kira-kira? Pas di Pantohir lupa-lupa ya, mungkin ada di 25. Waduh, 25. Lalu Terus ada juga sit up sit up berapa? sama juga kayaknya 25. Terus ada lari juga. Lari gokil. Lari. Oke lah, lanjutlah ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi kan kakak bilang di hari kedua itu ada tes postur tubuh. Iya. Kira-kira postur tubuh itu harus gimana sih, misalnya tingginya harus berapa Nah, atau betul. harus tegap, misalnya kayak Iya. gitu. Ya, yang pertama itu ada di berat badan, tinggi badan, kelurusan tangan, sama ada di kaki juga. Kalau untuk tinggi itu minimal berapa? Tinggi badan. Untuk tinggi badan ya sekitar Kira-kira berapa lah gitu, dikira-kira aja. Berapa tuh? 160 6. mungkin ya. Oh. 160. Untuk perempuan dan laki-laki Iya. beda. Enggak juga. Oh, jadi beda tipis lah gitu. Iya, atau beda hampir tipis sama aja, iya. juga ya. Iya. Kalau dari Kak Anissa. Kak Anissa gimana ini? Perihal apa? Tes Perihal postur tubuh. periksa. Ya sama, hampir sama, dari mulai tangan, kaki, pokoknya mah dicekkan seluruh tubuh teh gitu. Oh, dicek gitu. Kalau tadi apa? Bakat. Bakat. Ya, Oh, kira-kira itu di tes Di tes bakatnya apa bakatnya aja? apa aja kira-kira? Nyanyi, dance mungkin. Waduh. Atau Dance. Jadi- ya kalau saya pas di tes bakat nyanyi. oh, wow. Oh, jadi ada bakat nyanyi gitu. Iya. Oke, kita tampilkan Anissa bakalan nyanyi. Seingat kamu waktu itu nyanyinya lagu apa? Gak tahu, lupa lagi. Buset, seiring berjalannya waktu sampai lupa gitu. Iya. Berarti itu menjadi momen yang paling membekas gitu, momen yang gak bakalan dilupain gitu. Nyanyi di depan orang gitu, waduh. Iya. Gokil. Oke lah, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Ngomong soal tadi tes yang kayak gitu, coba ceritain tentang tantangan dan keseruan apa aja nih yang Dilalui selama seleksi gitu. Nah, ini menarik nih. Misalnya punya banyak teman gitu. Teman baru dari sekolah lain misalnya. Gimana nih? Ya mungkin ada suka dukanya juga ya, karena di seleksi itu kan banyak ratusan orang juga ya, tapi yang keterimanya di saya cuma 47 ya. Awalnya banyak teman itu seru-seruan, seperjuangan bareng gitu ya. Tapi pas penilaian akhir nih, pas Pantohir, ada teman saya yang gak keterima, ya jadinya kayak berpisah gitu. Tentunya sedih sekali gitu. Tapi masih Iya. bisa ada kan, dapat teman baru gitu. Iya, dapat juga teman baru. Ya. Kalau untuk Kak Anissa, Kak Anissa gimana? Ya aku kan orangnya gampang akrab nih ya. Ya. Jadi pas seleksi hari pertama itu aku udah banyak teman gitu, jadi nggak malu-malu gitu. Ya. Teman apa teman? Waduh. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh? untuk pengalaman seru dan barunya itu apa? Kalau pengalaman itu ya dari pas latihan ya, karena harus ada di alun-alun atau kecamatan Liman itu harus jam 6.45 harus sudah ada di alun-alun, dan sedangkan saya itu dari Malangbong ya, Jauh sekali. berangkat jam 5 gelap-gelap, pulang juga gelap juga. Iya dari Pagi jam sampai malam. iya Dari Malang gitu. Gokil loh, dari Malangbong ke alun-alun Limbangan harus pukul dari 6. berangkat ya, berangkat itu jam 5, jam 6.45 harus sudah ada di alun-alun. Oh, jadi Anda itu baru selesai sholat subuh berarti langsung Langsung. ngewe gitu. Oke, gokil. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi kan? Mungkin seru-seruannya itu pas kita briefing bareng ya, karena jam 6 itu udah ada di tempat briefing juga. Briefing bareng, cek alat-alat bareng-bareng ya. Kalau ada barang yang nggak lengkap itu semuanya pusing sama-sama itu nyariin sendok, satu yang nggak ada itu pusing, satu pasukan 47 itu nyari sendok. Oh, jadi kalau semisal nggak ada satu barang berarti tanggung jawab Yang semuanya gitu? Iya semuanya. Buset, kedisiplinan memang waduh ini
Iya. Perlu diapresiasi. Iya, patut diapresiasi sekali gitu. Lalu ada lagi? Ya, terus latihan bareng-bareng ya, panas-panasan bareng-bareng tentunya. Iya, betul. Iya, terus pulang juga bareng-bareng juga, ke tempat briefing lagi juga, seru-seruan lagi. Nah, kalau pas latihan yang ditunggu-tunggu itu ada di waktu pas mau pulang. Waktu pulang itu kayak, ya sekarang ini di waktunya pulang. Terus dari alun-alun menuju tempat briefing lagi itu seru-seruan sampai lari-lari ya, mungkin ya bercanda gimana, iya. Oh, jadi ketika waktu menunjukkan, waduh ini bentar lagi kayaknya selesai nih, itu kayak ngemplong gitu ya? Iya. Kayak plong Kayak- banget. Waktu yang paling Duh. ditunggu-tunggu. Iya, Iya. paling ditunggu-tunggu gitu. Waduh, ini sangat-sangat apa ya? Kayaknya gak bakalan dilupain seumur hidup ya guys. Iya, mungkin setelah ini beres ya, tanggal 17 Agustus itu kan udah beres. Mungkin Teh Anissa juga gak mau latihan nih ya. Waduh. Gak mau ke tempat briefingnya, gak Kangen mau gitu. sama orang-orangnya ya. Kangen suasananya gitu. Iya, kangen suasana. Aduh, gimana nih kalau Kak Anissa, adakah itu sebuah momen-momen yang seru gitu ya? Ya ada. Kalau saya sih dari tempat briefing ke alun-alun itu harus jam 6.30. 6.30. Ya itu jam 6.30 teh harus udah ada di alun-alun, jangan ada yang telat. Oh. Kalau ada yang telat ya jiwa korsa. Gitu. Push up, iya jiwa korsa. Push up bareng-bareng. Terus teh ya pokoknya jiwa korsa. Oh, jadi kalau semisal nih yang lain udah ada di barisan misal, tetapi Anda telat. Wah, dia telat. Semuanya push up gitu. Iya. Semuanya? Iya, Semuanya. semuanya. Aduh, ini sangat-sangat wah, kedisiplinannya itu harus benar-benar diapresiasi sih ini. Beda tipis gak sih Kak kalau kayak di barak? Pernah di barak kan? Iya, ada di barak bukan barak militer ya. Ada di pengasramaan ya, bahasanya itu pengasramaan. Oh, beda lagi gitu. Iya. Beda lagi. Oh. Pengasramaan itu ada di Hamin 3 ya mungkin. Ya, Hamin 3 pengibaran kita melakukan pengasramaan. Oh. Seperti desa bahagia. Gimana tuh? Jadi di situ teh kita gak di marah-marah, jadi kita dimanja-manja sama senior Oh gitu. my God. Kayak gimana dimanja-manja? Kayak Kak beliin ini dong. Siap. Enggak gitu, sepatu disemirin. Buset. Kalau Kayak- mau makan tinggal bicara sama senior, kamu mau nambah lagi, tinggal diambilin gitu sama senior. Seniornya kayak gimana tuh? Ya, iya, silakan. Iya, gitu, baik-baik Boleh aja. saja. Aduh, senior nih yang nonton, waduh, katanya lebih senang dimanjain ya. Gokil sih ini, waduh. Nah, kalau misalkan selama berada di jam-jam latihan itu apakah diperkenankan untuk membuka HP, bermain HP gitu, atau tetap fokus gitu ke latihan? Fokus, HP dikumpulin. Oh, misalnya kalau dari pagi nih sampai sore itu teh kadang off gitu gue. Iya, off. Bener-bener sih itu mah kayak tidak terdistract oleh sosmed gitu ya. Iya. Iya. Berarti kalau semisal udah beres barulah itu boleh main HP. Iya. Iya, boleh. Makanya yang ditunggu-tunggu itu waktu pulang. Wah. Berarti Waktu benar-benar evaluasi. buat disiplin Iya banget. sih, Iya. betul. Berarti pas beres terus buka HP itu notif udah banyak tuh. Wow, Iya. itu banyak banget. Dari orang tua. Iya. Banyak itu banyak banget. Bikin nge-lag juga. Iya. Apalagi yang kentang gitu. Aduh, itulah ya keseruan-keseruan yang mereka lakuin selama di mana? Di Kecamatan. kecamatan gitu untuk mengibarkan saka merah putih gitu. Aduh, gokil. Next ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Untuk kakak-kakak coba berikan kesan dan pesan buat temen-temen nih di Nah. rumah yang kira-kira emang tertarik untuk join Paskibra, dan atau mungkin buat mereka percaya diri kalau Paskibra itu emang tidak semena-mena gitu. Betul. Kira-kira apa? Iya. Atau mungkin bisa jadi the next person yang jadi perwakilan dari SMK BKN. Ya, gitu. Untuk mengibarkan bendera merah putih di Iya. kecamatan. Dan Gimana ikut tuh? membanggakan Iya, ada sekolah kan juga. kesan-kesannya atau pesan gitu kepada pemirsa di rumah ini yang nonton? Baik, kesan dan pesan saya mungkin terima kasih kepada senior-senior saya
kepada pelatih-pelatih, pembina, teman-teman juga ya yang seperjuangan sama saya, terima kasih. Dan buat adik-adik Paskibra yang di BKL maupun yang bukan Paskibra juga ya, jangan takut untuk mencoba ya masuk ke Paskibra karena gak semenakutkan itu, bro. Karena Paskibra itu tidak semenakutkan itu. Seru malah. Seru loh, waduh. Ada Ayo suka join dan gitu ya. dukanya juga. Ada. Iya. Kalau dari Kak Arisa gimana nih? Pesan saya, ini adalah momen yang tidak bisa dilupakan. Pesan saya untuk adik-adik dan siswa-siswi SMK BKL, jangan lupa ikuti seleksinya dan jangan lupa untuk gabung ya. Oke. Boleh dong tepuk tangannya dong. Itu sangat luar biasa sekali perjuangan dari mereka ya. Hebat sekali. Hebat pokoknya gitu ya. Oke, dari seiring berjalannya waktu pun tak terasa ini sudah berada di penghujung acara atau segmen kali ini. Aduh, tidak terasa ya? Gak kerasa banget ini. Ya, dia pun saking gak kerasa sampai keringetan. Oke, sebelum saya akhiri segmen atau acara hari ini, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Eskul Paskibra ya, tentunya kepada Kak Imam dan juga Kak Arisa. Oke, ya. Dan juga saya izin menutup acara pada Perlis hari ini. Saya Restu izin undur diri dan Saya Zahira izin undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.